Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang di Markas At-Tahirah bersama saya Yasmin Tahirah. Insyaallah di video ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Idza syamsu kuwirat. Idza, sebenarnya pada idza ini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Akan tetapi karena di depannya ada alif lam, idza tidak lagi kita baca dengan mad tabi'i. Idza syamsu. Asy-syamsu, alif lam asy-syamsiyah, karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf shin. Cara membacanya, alif lamnya kita idghamkan atau kita leburkan ke dalam huruf shin. Idza syamsu. Asy-syamsu, ada mim sukun yang bertemu dengan huruf sin. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf sin, berlaku hukum izhar syafawi. Cara membaca izhar syafawi adalah dengan kita membaca mim sukun ini dengan jelas tanpa ada dengung tambahan. Asy-syamsu. Kuwirat. Kuwi. Ketika kita membaca waw tasydid, terlebih yang huruf di belakangnya itu berharokat dhammah, kita harus beri sedikit penekanan. Kuwirat. Tidak boleh kita baca kuwirat tanpa penekanan, karena nanti seolah-olah terdengarnya seperti bacaan mad, padahal di sini bukan mad melainkan waw tasydid. Jadi kita tekan sedikit kuwirat. Rat ada huruf tak sukun. Nah, huruf tak sukun memiliki sifat hams. Jadi ketika kita membaca huruf tak sukun ini, pastikan ada sedikit percikan nafas atau percikan angin, sehingga huruf tak bisa sempurna sifat hamsnya. Ayat kedua. Wa idzan nujumu kadarat. Idza sama seperti sebelumnya. Sebenarnya ada mad tabi'i, tapi karena dia bertemu dengan alif lam, mad tabi'inya tidak berlaku. Idzan nujumu. An-nujumu ada alif lam asy-syamsiyah, karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Cara membacanya, alif lamnya kita masukkan atau kita idghamkan ke dalam nun. Dan karena nun ini menjadi bertasydid an-nujumu, maka berlaku hukum gunnah. Jadi wajib kita baca dengan dengung yang dipanjangkan. Wa idzan nujumu. Ju mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, kita baca panjang 2 harokat. Wa idzan nujumu kadarat. Ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya adalah dengan kita samarkan dengungnya. Wa idzan nujumu kadarat. Ra tafkhim karena di sini ra berharakat fathah, jadi kita baca dengan tebal dengan kita angkat pangkal lidahnya. Rat tak sukun sama seperti sebelumnya, kita baca dengan sifat hams, kita keluarkan nafas sedikit. Ayat ketiga. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idza sama seperti sebelumnya, idza sebenarnya ada mad tabi'i, tapi karena wasal atau bersambung dengan alif lam, mad tabi'i tidak berlaku. Al-jibalu, alif lam asy-syamsiyah, karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf jim. Cara membacanya, alif lam kita izharkan atau kita jelaskan. Al-jibalu, ba mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Suyirat. Suyi, ya tasydid kita beri penekanan sedikit. Ra tafkhim atau ra tebal karena huruf ra di sini berharakat fathah. Rat huruf tak sukun kita beri sifat hams. Ayat keempat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idza sama seperti sebelumnya, tidak dibaca mad tabi'inya.
Al-isyaru alif lam al-qamariyah, karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf ain. Cara membacanya alif lam dibaca sukun dengan izhar ya, atau dengan jelas. Al-isyaru sya mad tabi'i, karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ru ra tafkhim atau tebal, karena ra di sini berharokat dhammah. Utilat, ta huruf tebal kita angkat pangkal lidah. Utilat tak sukun, sama seperti sebelumnya kita baca dengan ada sedikit percikan atau hembusan nafas dari makhraj huruf ta, yaitu dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ayat kelima, wa idzal wuhushu husyirat. Wa idza sama seperti sebelumnya tidak dibaca mad tabi'inya. Al-wuhushu alif lam al-qamariyah, karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf waw. Cara membacanya alif lam al-qamariyah ini kita baca dengan izhar atau dengan jelas ya. Al-wuhushu, hu mad tabi'i, karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Husyirat, ra tafkhim, karena di sini huruf ra berharokat fathah kita baca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Huruf ta sukun kita baca dengan menghembuskan sedikit nafas. Ayat ke-6, wa idzal biharu sujjirat. Wa idza mad tabi'i tidak berlaku. Al biharu alif lam al-qamariyah, karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf ba. Cara membacanya alif lam dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Al-biharu, ha mad tabi'i, karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ru ra tafkhim, karena ra di sini berharokat dhammah kita baca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Sujjirat, ra tafkhim, karena kita di sini ra-nya berharokat fathah kita baca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Huruf ta sukun kita baca dengan mengeluarkan sedikit nafas. Ayat ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza mad tabi'i yang tidak berlaku karena bersambung dengan alif lam. An-nufusu alif lam asy-syamsiyah, karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Cara membacanya alif lamnya kita idghamkan atau kita masukkan ke dalam huruf nun. An-nufusu. Nah, karena nun di sini bertasydid maka berlaku hukum gunnah. Cara membacanya adalah dengan kita dengungkan ya, dengan gunnah mutawwalah atau gunnah yang dipanjangkan. Jadi kita tahan sebentar dengungnya. Wa idzan nufusu. Jangan terburu-buru membaca wa idzan nufusu. Jadi ditahan dulu gunnahnya. An-nufusu, fu mad tabi'i, karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Zuwijat, waw tasydid dibaca dengan memberikan sedikit penekanan ya. Zuwijat. Jat tak sukun kita baca dengan sedikit hembusan nafas. Ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza, dza mad tabi'i yang tidak berlaku karena bersambung atau bertemu dengan alif lam. Al-mau'udatu alif lam al-qamariyah, karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf mim. Cara membacanya alif lam dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Al-maulin, karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya waw sukun kita baca dengan lunak. Al-mau'u mad badal, karena ada hamzah yang bertemu dengan mad. Cara membacanya adalah kita baca panjang 2 harokat. Su'ilat, huruf tak sukun kita baca dengan sedikit hembusan nafas. Ayat ke-9, bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi, huruf ya tasydid kita beri sedikit penekanan. Bi ayyi dzambin adalah bacaan qalb atau iqlab, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya nun sukun kita qalb atau kita ganti menjadi bunyi mim sukun. Dzambin ya, bukan dzambin, tapi nunnya diganti menjadi bunyi mim.
Makanya di dalam mushaf terdapat tanda mim kecil ya, itu untuk menunjukkan tanda bacaan qalb ini atau iqlab. Dan iqlab ini harus dibaca dengan gunnah mutawwala atau dengan didengungkan. Jadi dengungnya harus dipanjangkan sedikit, tidak boleh dibaca dzambin tapi dzambin. Seperti itu. Dzambin qutilat. Nah, di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf qaf berlaku hukum ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki dibaca dengan menyamarkan bunyi dengung. Dzambin qutilat. Jadi gunnahnya atau dengungnya juga dengung yang mutawwala atau dipanjangkan, dan perlu diperhatikan karena qaf merupakan huruf tebal, jadi ikhfanya juga mufakham atau ikhfanya juga ditebalkan ya. Jadi kita baca dzambin qutilat. Jadi kita angkat pangkal lidahnya supaya ikhfanya itu menjadi tebal. Ayat ke-10, wa idza suhufu nusyirat. Wa idza mad tabi'i yang tidak berlaku karena bertemu dengan alif lam. As-suhufu alif lam asy-syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Cara membacanya, alif lam kita leburkan ke dalam huruf shad. As-su. Shad huruf tafkhim atau huruf tebal kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Nusyirat huruf ra di sini kita baca dengan tafkhim atau dengan tebal karena ra berharakat fathah. Jadi angkat pangkal lidahnya. Nusyirat. Nusyirat huruf tasukun kita baca dengan menghembuskan sedikit nafas dari makhraj huruf ta, yaitu dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai sudah bedah tajwid yang terdapat di dalam surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.